Eren Yeager merupakan protagonis utama dalam manga dan serial anime Attack on Titan. Dia tinggal di distrik Shiganshina bersama orang tuanya dan mempunyai saudara perempuan adopsi orang tuanya yakni Mikasa Ackerman. Pada saat peristiwa jatuhnya tembok Maria, Eren menyaksikan tanpa daya ibunya dimakan oleh seorang Titan. Peristiwa ini menyebabkan kebencian intens Eren terhadap para Titan saat itu. Ia bersumpah untuk menghapus semua Titan dari dunia suatu saat nanti. Segera setelah itu ayah Eren, yakni Grisha Yeager, menemukannya dan memberinya kunci ke ruang bawah tanah. Grisha menginstruksikan Eren untuk menemukan dengan segala cara dan merebut kembali dinding Maria. Dia kemudian menyuntikkan Eren dengan sebuah serum Titan. Pada tahun 847, Eren, Mikasa, dan sahabatnya, Armin Arlet bergabung dengan Training Corps ke-104. Mereka bertiga lulus dengan Eren sebagai peringkat 5 terbaik, dan mereka bergabung secara benar-benar resmi dengan Survey Corps setelah pertempuran di distrik Trost. Singkat cerita, setelah ia menemukan ruang bawah tanah peninggalan Grisha dan membuka ingatan ayahnya, Eren belajar tentang kebenaran tentang apa itu Titan, serta sejarah Eldia dan Marley. Eren kemudian bersumpah untuk membebaskan bangsanya Eldia dari musuh mereka yang sebenarnya yakni bangsa Marley, yaitu seluruh umat manusia yang hidup di seberang lautan. Eren saat ini memiliki kekuatan 3 Titan. Dari ayahnya, Eren mewarisi Titan penyerang dan pendiri. Setelah memakan adik perempuan Winnie Tibur selama serangan di Liberio, ia mendapatkan kekuatan Titan Warhammer. Eren adalah seorang pemuda dengan tinggi rata-rata. Wajahnya sangat menyerupai wajah ibunya. Ia memiliki wajah yang cukup panjang, bundar dan mata abu-abu yang cukup besar. Rambutnya pendek dan hitam, kulitnya tampak agak coklat. Setelah pelatihan dan selama menjadi prajurit, fisik ia menjadi sangat bugar dan berotot, meskipun ini sering tidak terlihat karena pakaiannya yang relatif longgar. Eren pertama kali terlihat mengenakan pakaian khas warga kota yang terdiri dari celana panjang coklat, kemeja hijau dengan kerah berjumbai di kerah dan juga mantel coklat kemerahan. Beberapa tahun sebelum jatuhnya tembok Maria, dia juga mengenakan sebuah syal, yang dia berikan kepada Mikasa pada hari mereka bertemu. Sebagai seorang anggota pasukan pengintai, ia sering terlihat memakai seragam Survey Corps yang khas saat pelatihan. Pakaian kasualnya terdiri dari kemeja krem panjang yang identik dengan yang ia kenakan pada penampilan pertamanya, selempang merah marun di pinggangnya dan celana panjang putih. Dia selalu menyimpan kunci yang diberikan kepadanya oleh ayahnya yang tergantung di lehernya dengan seutas tali. Pada saat Eren menyerang Marley pada tahun 854, Eren telah tumbuh tampak lebih tinggi. Rambutnya telah tumbuh hingga sebatas bahu. Setelah kembali ke Pulau Paradis, Eren membuang pakaian Survey Corps dan mulai mengenakan kemeja putih dengan celana gelap di bawah jaket hitam sederhana. Penampilan Eren berubah cukup drastis ketika ia berubah menjadi seorang Titan. Tingginya meningkat menjadi 15 meter, rambutnya tumbuh cukup panjang, dan lidah serta telinganya menjadi memanjang. Mirip dengan pemegang Titan penyerang di masa lalu, bentuk Titan Eren sangat terlihat proporsional. Eren digambarkan sebagai orang yang keras kepala, berkemauan keras, dan bersemangat yang merupakan atribut dari tekad kuatnya untuk melindungi umat manusia. Eren sangat memperhatikan teman-teman dan keluarganya, mempertaruhkan bahaya dan bahkan kematian untuk melindungi mereka. Sebagai contohnya ketika Eren membela Armin dari teman-teman Armin yang sering mengganggunya. Begitupun ketika ia melindungi dan menyelamatkan Mikasa saat Mikasa diculik oleh seorang penjahat. Setelah Armin menunjukkan Eren sebuah buku yang menggambarkan keadaan dunia luar, Eren memiliki rasa ingin tahu tentang dunia di luar dinding dan memutuskan untuk melihatnya sendiri. Ini mendorong Eren untuk bergabung dengan pasukan pengintai agar suatu saat nanti ia bisa melihat dunia luar di luar dinding. Eren juga sangat mengagumi para prajurit Survey Corps, dengan menganggap mereka sebagai pahlawan. Meskipun memiliki semangat dan tekad yang kuat, Eren juga sering kali menyalahkan dirinya sendiri atas ketidakmampuan ia dalam menghadapi sesuatu yang sulit. Pada saat mengetahui tentang kebenaran Titan dan dunia luar, sifat Eren berubah drastis, ia lebih terlihat lebih tenang dan keinginannya untuk membunuh semua Titan yang ada di dunia, ia lupakan gitu saja karena ia akhirnya mengetahui tentang asal mula seorang Titan.
Setelah time skip, Eren terlihat lebih dewasa baik secara sifat maupun pikirannya. Kemampuannya dalam menganalisis keadaan membuatnya dapat menjadi seorang mata-mata Eldian untuk menyusup ke dalam Marley, serta mengambil salah satu kekuatan Titan yakni Titan Warhammer. Perubahan perspektif Eren pun muncul setelah time skip. Ia berencana untuk membalas dendam kepada Marley dengan mengancam kepada Marley bahwa dia akan meratakan dunia dengan 1000 lebih Titan di dalam dinding yang siap ia kendalikan. Karena Eren sendiri memiliki kekuatan Titan, pasukan pengintai pun akhirnya bisa menemukan seorang pengkhianat di skuadnya. Ia adalah Reiner dan Bertol yang sebenarnya adalah pasukan mata-mata Marley bersama dengan Annie yang tergabung di pasukan polisi militer. Annie pun dapat ditangkap setelah bertarung sengit dengan Eren, sementara Reiner dan Bertol dapat kabur sebelum kembali melawan pasukan pengintai di arc perebutan distrik Singgansina. Eren pertama kali membangkitkan kekuatan founding Titannya pada saat terdesak oleh para Titan yang akan menyerang Mikasa dan juga dirinya, di mana pada saat itu secara tidak sengaja ia bersentuhan dengan Dina Fritz, Titan yang ternyata pemilik darah keturunan Raja Fritz. Seketika Eren dapat mengendalikan Titan lainnya untuk menyerang. Eren pun mendapatkan kekuatan untuk mengeraskan tubuh Titannya setelah ia meminum serum kekuatan Titan dari ayah Historia yakni Rodreis. Dengan kemampuan pengerasannya ia mampu menutup kembali lubang di dinding Singgansina. Dan pada akhirnya dengan kekuatan Titan Eren akhirnya seluruh umat manusia di dalam dinding bisa bebas dari Titan dan mengetahui kebenaran tentang Titan itu sendiri. Saat ini Eren merupakan seseorang yang dianggap antagonis. Hal ini dikarenakan Eren yang dengan kemauannya sendiri ingin meratakan seluruh dunia dengan kekuatan 1000 lebih Titan dinding dan berperang melawan Marley dengan cara itu. Tentu cara itu tidak dibenarkan oleh teman-temannya sendiri yang mengakibatkan Eren sendiri saat ini selain melawan Marley dan seluruh bangsa dunia, juga melawan teman-teman Eldiannya sendiri yang bertentangan dengan cara dan tujuan seorang Eren Yeager.